sebuah kebijakan yang sangat aneh, sebuah kebijakan yang sebetulnya semakin menunjukkan bahwa PSI itu semakin kebingungan. Sebuah partai dikatakan oleh orang-orang adalah sebuah partai komedi. Kenapa partai komedi? Ya, partai yang lucu-lucuan. Karena seorang anggota yang baru 2 hari tetapi sudah diangkat sebagai ketua umum tanpa lewat proses yang jelas, tanpa lewat proses pendidikan partai, atau tanpa lewat proses pengenalan partai semakin dalam. Langsung jadi ketua umum. Sobat-sobatku semuanya, akhirnya Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, didaulat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Banyak kecaman yang muncul dengan dijadikannya Kaisang Ketua Umum partai tersebut. Ada yang mengatakan bahwa partai ini adalah partai komedi, karena anak kemarin sore masih bau kencur di dunia politik, tiba-tiba diangkat menjadi Ketua Umum. Ada juga yang mengatakan bahwa partai ini adalah partai yang pusing, karena di dalam beberapa kali statementnya memang partai ini seolah-olah sepertinya bertabrakan atau bertolak belakang dengan apa yang dikatakan pada awal mula dalam soal pencapresan. Mula-mula dia mendukung Ganjar Pranowo, bahkan dialah yang pertama kali mendeklarasikan capres Ganjar Pranowo sebelum PDIP, di mana tempat Ganjar sebagai kader partai politik. Langkah berikutnya, Pak PSI mencabut dukungannya dan PSI tidak mengambil keputusan siapakah yang menjadi capres yang akan didukung oleh partai ini. Dan berikutnya lagi, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka tegak lurus dengan Jokowi, tetapi ternyata mereka berlabuh atau bergabung dengan Prabowo Subianto atau Partai Koalisi Indonesia Maju. Ya, walaupun itu tidak bisa disalahkan atau itu tidak bisa diambil sebagai sebuah keputusan bahwa PSI mendukung Prabowo Subianto sebagai capres tahun 2024, karena PSI berkali-kali mengatakan bahwa mereka tegak lurus dengan Joko Widodo dan mereka mengambil hikmat atau mengambil nasihat Jokowi yang selalu mengatakan ojo ke susu atau jangan buru-buru di dalam menentukan dukungannya, melihat terlebih dahulu dan melihat segala sesuatu yang terjadi dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat dinamis dalam dunia politik di Republik ini. Walaupun mereka mengatakan tegak lurus kepada Jokowi, sebetulnya sesuatu yang aneh dengan adanya PSI di dalam lingkungan Koalisi Indonesia Maju, meskipun tidak tercatat di dalam anggota koalisi tersebut. Karena kita tahu Jokowi akan lebih berat mendukung kepada Ganjar Pranowo sebagai salah satu atau sama-sama kader partai PDI Perjuangan. Apa yang bisa kita ambil dengan menjadikan Kaisang sebagai ketua umum dari PSI? Sobatku, kita semua melihat bahwa PSI memang sepertinya mati langkah saat ini. PSI banyak dihujat dan PSI banyak ditinggalkan oleh sebagian kader yang mungkin memang PSI belum memiliki kader yang banyak di grassroots. Dan survei PSI terus merosot sampai ke titik yang paling rendah. Karena dengan hadirnya PSI di dalam Koalisi Indonesia Maju itu sudah membuat beberapa pengagumnya atau beberapa orang yang menyatakan akan mendukung PSI akhirnya mencabut dukungan kepada partai tersebut. Sobatku semuanya, Kaisang Pangarep seorang anak muda yang kita lihat saat ini memang memiliki prinsip yang jelas dengan tetap sesuai dengan panggilan hatinya untuk bergabung ke partai yang berbeda di mana sang ayahanda berada di Partai PDI Perjuangan. Bahkan PSI tampak berseberangan dengan Partai PDI. Kaisang menentukan pilihan yang berbeda dengan jalur atau yang telah ditentukan oleh PDIP, di mana PDIP mempunyai sebuah aturan bahwa di dalam satu keluarga haruslah satu partai dan tidak boleh bercabang ke partai yang lain. Hal itu tidak bisa diterapkan di keluarga Presiden Joko Widodo. Dan jika kita lihat lebih dalam lagi,
inilah letak di mana Pak Jokowi memiliki sebuah ketegasan yang tidak bisa diatur oleh partai, walaupun dia menjadi kader di situ, walaupun dia sering dikatakan petugas partai. Ternyata di dalam mengatur sentralitas partai di keluarganya pun Jokowi lebih melepaskan kepada keputusan sang anak. Sehingga julukan yang disematkan kepada Jokowi petugas partai sama sekali tidak berlaku di sini. Dan ini pun bisa menjadi pandangan di mana kita bisa melihat kemanakah arah dukungan Joko Widodo. Sebagian orang mengatakan jelas bahwa Jokowi mendukung Prabowo Subianto dengan menaruh Kaisang ke dalam partai PSI yang sudah terlihat mesra dengan Prabowo Subianto. Apakah hal ini bisa dibenarkan? Masih terlalu prematur jika kita mengatakan hal tersebut, sobat-sobatku semuanya. Karena jika kita melihat kondisi dari PSI yang semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin survei menunjukkan bahwa dia tidak masuk dalam hitungan sebuah partai yang akan menempatkan kadernya di DPR RI, tentu ini menjadi beban tersendiri. Sehingga diperlukan sebuah kebijakan, diperlukan sebuah terobosan baru yang akan mengangkat nama PSI sehingga PSI akan disukai oleh rakyat Indonesia, dan mereka-mereka yang tadinya sudah mulai keluar atau sudah mulai menyatakan tidak mendukung PSI kembali mendukung PSI, sehingga diharapkan nanti bisa membuat PSI berjaya di pemilu tahun 2024. Dengan adanya terobosan ini bisa jadi PSI berharap nama Kaisang akan menarik minat dari masyarakat sehingga ditetapkanlah Kaisang sebagai ketua umum PSI, walaupun keanggotaan Kaisang baru berumur tidak lebih dari 1 minggu. Sebuah kebijakan yang sangat aneh, sebuah kebijakan yang sebetulnya semakin menunjukkan bahwa PSI itu semakin kebingungan. Sebuah partai dikatakan oleh orang-orang adalah sebuah partai komedi. Kenapa partai komedi? Ya, partai yang lucu-lucuan. Karena seorang anggota yang baru 2 hari tetapi sudah diangkat sebagai ketua umum tanpa lewat proses yang jelas, tanpa lewat proses pendidikan partai, atau tanpa lewat proses pengenalan partai semakin dalam. Langsung jadi ketua umum. Dengan masuknya Kaisang ke dalam tubuh PSI ini, hal ini bisa dijadikan oleh PSI sebuah lompatan baru. Lompatan di mana PSI sebetulnya sudah tidak nyaman berada di dalam koalisi Prabowo Subianto dengan partai-partai yang lain, tetapi PSI tidak berani cabut serta-merta keluar karena dia sudah salah langkah. Dan jika dia keluar, dia akan kemana? Tidak semudah itu untuk kembali ke PDIP. Melihat apa yang dilakukan oleh kader-kader PSI, termasuk Ade Armando maupun yang lain-lainnya yang terakhir menghujat PDIP. Bahkan terakhir seolah-olah mengatakan bahwa Prabowo lah yang perlu didukung karena Prabowo lah yang luar biasa. Dengan masuknya Kaisang ke PSI, maka ini bisa menjadi sebuah terobosan baru yang akan membuat PSI tertutup malunya jika ternyata Kaisang mengarahkan gerbong ini kembali kepada mendukung Ganjar Pranowo seperti yang didukung oleh PSI pada awal mulanya. Dan itu pun akan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kader PSI atau petinggi PSI bahwa mereka tegak lurus dengan Jokowi. Karena jelas pasti Kaisang tidak akan bermusuhan atau berbeda jauh dengan apa yang dikerjakan oleh Jokowi, sang ayahanda. Sehingga jika dilihat ternyata Jokowi memang mendukung Ganjar Pranowo, maka Kaisang tentunya akan membawa PSI untuk mendukung Ganjar Pranowo. Tidak mungkin Jokowi mendukung Ganjar, kemudian Kaisang sang ketua umum mendukung Prabowo Subianto. Walaupun itu kembali lagi kepada hak pribadi sang anak. Di dalam pidatonya kembali Kaisang mengatakan bahwa dalam mendukung capres kembali ojo ke susu. Dan ini memang menegaskan
apa yang telah disuarakan oleh petinggi Partai Solidaritas Indonesia. Nah, sobat-sobatku semuanya, Kaisang pun juga mengatakan bahwa dia akan membawa bahtera besar ini, mengomandoi bahtera besar ini tentunya ke jalan yang benar, ke jalan yang baik, agar bisa benar-benar menjadi sebuah partai yang besar, dan pada akhirnya partai ini akan memiliki kader yang duduk di DPR RI. Sobat-sobatku semuanya, politik dinamis, politik bergerak terus, dan politik bisa berubah setiap saat. Inilah yang kita lihat. Jika ternyata Kaisang kembali mendukung Ganjar Pranowo, saya tidak bisa habis pikir bagaimana nanti dengan Ade Armando, kader dari PSI. Apa yang akan dia katakan? Kemarin sepertinya dia sudah bertentangan dan bertolak belakang dengan dukungan ke Ganjar Pranowo. Nah, sobat-sobatku, itulah politik, dan mari kita lihat bagaimana ending daripada partai ini, dan kita tentunya berharap bahwa presiden yang akan datang adalah presiden yang bisa meneruskan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Joko Widodo. Presiden yang bisa membawa dan memajukan bangsa ini sehingga pada ujungnya rakyat akan disejahterakan. Presiden yang tidak akan memberi tempat atau berkompromi dengan organisasi radikal dan intoleransi, dan presiden yang tentunya akan memanusiakan rakyat Indonesia dengan sewajarnya. Sobat-sobatku semuanya, jangan salah pilih. Pemilu 2024 sudah di depan mata, dan ini saatnya kita mereview, kita melihat ke belakang, kita melihat rekam jejak dari masing-masing capres. Apakah mereka pernah terlibat organisasi radikal? Apakah mereka mengakibatkan kekacauan atau terbelahnya persatuan dan kesatuan antar anak bangsa Republik ini? Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan pemilu 2019 pemilihan Presiden Republik Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, tetap jaga kerukunan, tetap jaga kekompakan, dan janganlah berbeda pilihan mengakibatkan kita bermusuhan satu sama lain. Mari kita song-song Indonesia maju, Indonesia sejahtera.